Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita kembali sama-sama Manakban Online dimanapun Bapak Ibu ikhwan akhwat berada untuk mengumpulkan di pagi hari 80 orang lebih. Itu tidak mudah. Ini adalah karma barokah Syekh Mursyid, dan kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga kita sama-sama bisa menikmati kesukaan daripada Syekh Mursyid Abaus di pagi hari sebelum ngapa-ngapain. Sebelum kita beraktivitas, pikiran kita, perasaan kita, telinga kita diperdengarkan dengan suara-suara indah, suara-suara kesukaan daripada Syekh Mursyid, yaitu manakib. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, di dalam kitab Miftahus Sudur dibacakan, faya ayyuhal ikhwan intabihu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ma'a hadhil qawafilir ruhaniyah. Faya ayyuhal ikhwan, wahai para ikhwan, intabihu, sadarlah, wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk menuju mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, ma'ahadihil qawafil ruhaniyah, dan bergabunglah dengan rombongan rohani. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, disinilah guru kita yang ke-37 memperingatkan kepada kita semua untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk bersegera, untuk cepat-cepat sadar bersama rombongan rohaniah. Artinya kita diminta oleh pengersabah untuk apa? Untuk segera bergabung dengan rombongan rohaniah. Kita bersyukur sudah bersama rombongan rohaniah. Di luar sana banyak orang yang belum bertemu dengan rombongan rohaniah. Kalau rombongan-rombongan lain mungkin banyak, tetapi rombongan yang membuat kita mendapat ampunan dari Allah itu tidak mudah kecuali rombongan rohaniah. Dan rombongan rohaniah ini satu saat akan hilang. Fa'an qaribin yanqati ut-tariq wala yujadu rafiq ila dzalikal alam. Rombongan ini satu saat sebentar lagi akan tertutup, akan hilang, akan tidak ada teman yang mengantar kepada alam ini. Saya ingat ketika di masa Abah Anom ada seorang syekh, Syekh Nazim Al-Hakoni. Saya hadir ketika itu. Beliau datang dan memberikan peringatan kepada seluruh yang hadir, termasuk ikhwan-ikhwan yang tidak hadir, bahwa di depan beliau, di hadapan beliau, ada seorang syekh, yaitu Abah Anom. Beliau cahayanya luar biasa. Banyak lilin-lilin, tetapi cahaya ini luar biasa. Dan beliau katakan, cahaya ini satu saat akan hilang. Cahaya ini akan tertutup. Dan terbukti, orang-orang yang hidup pada masa Abah Anom ketika itu, yang tidak benar-benar mengikuti beliau, maka merugi dan menyesal. Bahkan saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang mengakui dia ketemu hidup pada masa Abah Anom, tapi tidak ngapa-ngapain. Hidup pada masa Abah Anom, tetapi tidak melakukan, merendahkan hatinya, dirinya untuk berguru kepada beliau. Hidup pada masa Abah Anom, bertemu dengan Abah Anom, salam kepada Abah Anom, tetapi tidak mengambil zikir dengan sebaik-baiknya. Dan itu banyak. Orang-orang yang hanya datang ke Suryalaya kunjungan, kunjungan sebagai pejabat, kunjungan sebagai penelitian-penelitian. Bahkan orang-orang di sekitar situ. Saya mendengar sekali mereka-mereka ketika Abah Anom sudah mangkat, maka di situ mereka menyesal. Padahal mereka hidup satu godebag, hidup satu Suryalaya, bertetanggaan dengan Abah Anom, satu kompleks, satu perumahan, satu wilayah. Tetapi ketika Abah Anom sudah mangkat, maka disitulah mereka katakan, saya nyesel selama ini melihat Abah Anom adalah ya seorang kiai pesantren, selesai itu hanya ajengan. Dia tidak melihat bahwa beliau adalah ketua rombongan, pemimpin rombongan ruhaniyah.
Nah, hari ini jangan sampai terulang. Orang-orang yang hidup di masa Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Maslul itu betul-betul mesti kita ambil ini rombongan ruhaniyah. Jangan sampai abai, jangan sampai melihat kejadian seperti pada masa Abah Anom. Oh, ternyata Abah Os biasa saja, seorang kiai ajengan. Tapi rombongan ini ketika tertutup, maka merugilah. Maka bersegeralah merapat. Maka mendekatlah, ikuti perintah-perintahnya, ikuti fatwa-fatwanya, maklumatnya untuk mengamalkan zikir ini. Nah, ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita berdoa kepada Allah senantiasa untuk orang-orang yang dekat kepada Syekh Mursyid. Apapun kepentingannya, penelitiankah, kepentingannya sebagai tamu negara kah, sebagai hanya dinas-dinas, bersilaturahim ke Abaos, dibukakan oleh Allah mendapatkan hidayah taufik. Untuk apa? Untuk betul-betul mengakui, merasakan kehadiran daripada rombongan ruhaniyah yang suatu saat akan hilang, yang suatu saat akan tertutup, seperti terjadi pada masa Abah Anom. Nah, ibu, bapak, ikhwan, akhwat, maka di sini kita penting kita bersegera sadar agar kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini, jangan sampai kita tidak punya teman untuk mengantarkan kita. Kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk, mohon maaf, hanya makan, minum, dan juga hanya untuk uh, memuaskan hawa nafsu saja. Maka dikatakan apa? Walali ajlil akal wasyurbi walinaqna'a bil muhimmatin nafsaniyatil khabithah. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar untuk makan, minum, dan memuaskan kepentingan nafsu saja. Kalau demikian, apa yang terjadi? Wa makuna ji'na linnaquda fi hadidunya ad-daniyah al-kharrabah. Jadi kita ini datang ke alam dunia yang hina dan pasti binasa ini, kata Abah, tidak hanya untuk makan, minum, dan mementingkan hawa nafsu saja. Maka dengan rombongan rohania ini kita diajak untuk bagaimana kita masuk kepada area yang sebenarnya dalam hidup kita. Yaitu bersegera kita minta ampunan kepada Allah untuk menyadarkan hati kita, kalbu kita bahwa di dunia ini tidak selamanya kita hidup. Tidak abadi. Kita berganti. Dulu yang tinggal di rumah kita mungkin kakek nenek kita berganti kepada kedua orang tua kita. Berganti dan berganti. Demikian juga dosen. Dulu mungkin yang mengajar bukan kita. Dosen sebelumnya, dosen sebelumnya, dosen sebelumnya. Dan hari ini kita. Dulu mungkin ceramah bukan kita. Sebelumnya ada kiai, sebelumnya ada kiai sudah berganti kepada kita. Demikian juga manakib. Hari ini manakiban online mungkin dulu pasti ya adalah orang-orang yang sudah mendahului kita berganti kepada selanjutnya sampai sekarang kita. Nanti kita nggak tahu. Setelah kita nggak ada, maka diganti manajemen online ini oleh siapa posisi kita. Nah, artinya bergantian. Artinya bergiliran. Artinya kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak abadi. Maka kata Abah, hidup di dunia yang hina ini artinya kita tidak hanya untuk makan dan minum dan memuaskan hawa nafsu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Selain kita makan dan minum, kita juga disadarkan oleh guru kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak zikir kita. Abah mengatakan, kita nggak usah mikirin nanti akhir hidup kita seperti apa. Menjelang ajal kita seperti apa. Yang terpenting adalah hari ini ketika kita punya nafas, maka kita perbanyak zikir. Orang-orang yang terbiasa zikir, maka di akhir hayatnya berzikir. Menjadi kebiasaan. Orang-orang yang tidak berzikir, maka di akhir hayatnya juga dia melakukan, dia mengucapkan sesuatu yang memang kebiasaannya. Insya Allah kita semua terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan la ilaha illallah, diajarkan oleh guru kita agar kita mendarah daging kalimat la ilaha illallah,
sehingga akhir kalam kita bersama la ilaha illallah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah digabungkan dengan qawafil ar-ruhaniyah. Rombongan-rombongan ruhaniyah yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Masrul untuk kita mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah katakan, di akhir umatku, kata Rasulullah, Rasulullah sangat sedih akan terpecah umat Rasulullah bercerai-berai menjadi 73 golongan. Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 golongan. Para sahabat nanya, siapa yang satu golongan? Kata Rasulullah bersabda, yang akan selamat dari 73 golonganku, umatku adalah golongan yang satu. Golongan yang satu. Para sahabat nanya, wa matil kal wahidah ya Rasulullah. Apa itu rombongan yang satu? Mangkana ala mithli ma ana alaihi washabi, kata Rasulullah. Yaitu orang-orang yang seperti aku. Orang-orang yang seperti aku dan seperti sahabat-sahabatku. Orang-orang yang berada pada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh sahabat. Zikir ini sedang mengikuti Rasulullah. Zikir ini sedang mengikuti para sahabat. Zikir ini sedang mengikuti para silsilah warathatul anbiya. Nah, kita ini menurut Abah Anom adalah golongan yang satu. Dan kita mesti yakin golongan yang satu itulah yang selamat dari 73 golongan yang bercerai-berai, yang terbagi-bagi. Kita ini golongan yang satu yang selamat. Dan kita mesti yakini kalam pengersa Abah ini. Yaitu kita sedang mengikuti Rasulullah. Kita sedang mengikuti jalan sahabat. Kita sedang mengikuti golongan jalan dari para warathatul anbiya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah selalu berzikir kepada Allah. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah tidak berzikir? Siapa yang berani mengatakan sahabat tidak berzikir, tidak berla ilaha illallah? Benderanya saja la ilaha illallah. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tugas beliau. Siapa yang berani mengatakan Nabi kita, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi, itu tidak berzikir kepada Allah. Nah, artinya kita semua tahu, orang-orang semua tahu bahwa Rasulullah adalah berzikir, sahabat ada berzikir, Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, kata Rasulullah. Kalimat yang diutama yang diucapkan sebelum aku dan nabi-nabi setelah aku adalah apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Itu jelas sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian juga para sahabat. Nah, artinya kita setiap hari, setiap saat, setiap pada sholat, kita berzikir, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita berzikir hobi kita dalam keadaan apapun, sedang berjalan, sedang duduk, sedang naik sepeda, naik motor, naik mobil, sedang sendiri, sedang banyak, sedang di toilet, dimanapun kita berzikir dengan ismu zikrillah yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada kita semua, kita sedang mengikuti Rasulullah SAW. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Inilah kita mengamalkan, punya referensi, punya dalil, punya alasan kuat. Yang kita seperti ini, kita zikir, khotaman, manakib, amaliyah, mursyid, semuanya merujuk kepada dalam rangka kita mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karomah barokah bawas untuk kepentingan kita semua, hajat kita semua di pagi hari ini, sampai siang nanti, sampai hari-hari seterusnya. Kita semua diberikan oleh Allah kemudahan, keringanan, kebahagiaan, kedamaian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.